Ini harus dinetralkan. Makanya al-ajalatu minas syaiton wa ta'anni minar rahman. Nah, itu sangat populer ya. Buru-buru itu dorongannya dari setan, tapi kalau berhati-hati itu dari Allah yang Maha Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari-hari ini publik digemparkan dengan melemahnya rupiah terhadap dolar yang tembus level baru. Diikuti dengan kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Ini menambah beban hidup masyarakat yang sudah berat. Banyak pihak bertanya, apakah kebijakan moneter, fiskal, atau harga BBM ini diambil secara terburu-buru, tanpa perhitungan matang sehingga justru melahirkan efek sebaliknya? Atau jangan-jangan ketidaksiapan fundamental ekonomi selama ini dipaksakan dengan langkah instan yang gagal mengantisipasi gejolak global? Dalam fikih, ada kaidah yang sangat relevan untuk kita bahas di edisi ini. Teman-teman Narabala, selamat datang di Kiswa. Kita akan membahas hal ini bersama narafiki kita, yakni Mas Rizal, yang sudah menyiapkan kaidah fikih terbaru dan menjawab gejolak-gejolak kehidupan masyarakat urban hari ini. Kepada Mas Rizal, kami persilakan. Terima kasih Mas Atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya berat banget ini. Oke, kita sampai di kaidah yang ke-30. Nah, ini angka spesial karena semuanya angka spesial. Jadi kalau tidak episodenya yang spesial, angkanya yang spesial. Nah, kita sampai di kaidah yang ke-30 yang berbunyi manistajala syai'an. Nah, sebelum kita kaji, seperti biasa kita baca surah Fatihah dulu. Semoga yang kita kaji kita bisa paham, dapat ilmu, termasuk saya yang baca kitabnya. Ilmunya manfaat, barokah fid din wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Sirallal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada tambahan nggak seperti biasanya ya pembukaannya. Semoga kita dapat ilmu, paham ya. Karena kalau ngaji fikih, anak-anak fikih biasanya begini dulu. Ayo ngaji biar kita dapat berkahnya. Kalau pengen dapat berkahnya ya bukan ngaji, ngaji itu nyari ilmu. Kalau pengen dapat berkah ya baca manaqib. Nah, ini kita sampai di kaidah yang ke-30 yang berbunyi manistajala syai'an, siapa yang terburu-buru dalam hal ini maksudnya adalah belum waktunya kita sah atau halal memperoleh hal itu, kita lompat, maka qabla awanihi uqiba bihirmanihi, justru kita dihukum tidak boleh meraih hal itu, jadi harus sabar dulu. Nah, makanya kita kasih judul ya, versi kitabnya Fathu Man Syarra'a Syai'an Fasyai'an. Nah, kalau bisa dimunculkan ya nama kitabnya kita. Fathu Man Syarra'a Syai'an Fasyai'an. Ya, membukanya zat yang ketika mensyariatkan apapun itu syai'an fasyai'an, sedikit demi sedikit. Ya, tidak langsung sekaligus. Fi qaidati manistajala syai'an. Oke, kita langsung ke nadom. Nah, ini dia. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ada 6 nadom. Dan ini contohnya di nadom hanya disebutkan berapa? Enggak banyak ya. Justru yang banyak perdebatan di kalangan ulama terkait dengan kaidah ini. Jadi makanya mungkin nadomnya kita baca sekaligus mungkin ya. Atau mungkin kita baca 2 kali lah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kaidah yang ke-30. Wa may yakun qablal awan istajala uqiba bil khirmani khatman usila. Ini saya terjemah dengan terjemahan yang metafor dan puitis ya. Memetik buah sebelum musim menjelang, hilanglah ia dari genggaman tangan. Maksudnya kalau kita mau panen ya nunggu buahnya mateng. Ya, sebelum buahnya mateng kita panen, ya nggak panen malahan. Harapan kita mendapatkan keuntungan malah hilang. Nah, ini sengaja saya buat seperti itu terjemahannya biar mudah dipahami. Nah, uniknya di kaidah ini langsung muncul lakinnaha kharaja'an haswarun minal lati tadkhulu fiha aktsaru. Tapi banyak contoh tak sejalan melebihi yang masuk dalam cakupan aturan. Jadi Asyuyuti langsung menegaskan bahwa setelah kaidah ini dikutip tanpa menyebutkan contoh, langsung menyebutkan bahwa pengecualian dari kaidah ini lebih banyak daripada yang masuk kaidah. Nah ini makanya berikutnya nanti muncul banyak perdebatan ulama apakah kaidah ini memang berlaku demikian atau tidak. Tapi kira-kira begitu. Nah bahkan bal qala fit tahqiqi laisa yadkhulu fiha siwa min lipturafi yaktulu. Bahkan kalau kita tahqiq ya, kita teliti lebih detail, nggak ada kasus fikih yang masuk ke kaidah ini kecuali satu, yaitu ahli waris yang seharusnya berhak atas warisan muwarithnya ya, pihak pewarisnya, tapi dia bunuh bapak ke anak misalkan. Bapak bisa mewariskan ke anak. Nah sebelum bapaknya meninggal, anaknya membunuh bapaknya dulu. Maka dengan demikian uqiba bihirmani, si anak tidak boleh mewaris. Jadi hak warisnya terhalang bukan karena skema dan struktur teori faraidnya bukan, tapi memang dia terhalang karena melanggar. Jadi ada anak, harusnya dia dapat warisan dari orang tuanya. Nah si anak ini nggak sabar, istajala syai'an, pengen segera dapat warisan bapaknya dibunuh. Nah ini namanya istajala syai'an qabla awani, sebelum dia berhak secara legal. Kalau begitu maka uqiba bihirmanihi, maka dia dihukum dengan tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Nah mungkin sebagai pembuka atas kaidah. Siap. Mungkin kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ya, narabala sekalian, teman-teman, ini kaidah yang cukup populer di beberapa kalangan. Sampai sebenarnya saya pernah juga mendengar kaidah ini, Mas. Artinya pernah hafal lah ya. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Tapi Mas Rizal dengan sangat populernya menerjemahkan terburu-buru tidak keburu. Iya. Ini Biar keren aja. Bisa diterjemahkan secara harfiah atau istilahnya gimana itu, Mas? Ya kan kalau kita mau berangkat ke kantor misalkan, keburu enggak ya? Ya artinya nyampe. Ya. Kalau keburu artinya nyampe. Karena terburu-buru ya malah nggak nyampe. Nah, harusnya kita bisa dapat warisan. Ya, karena kita membunuh orang tua, ya contoh tadi ya. Berarti dia terburu-buru, akhirnya tidak keburu dapat warisannya. Jadi kalau terburu-buru tidak keburu, kalau dalam fikihnya ya. Kalau terburu-buru justru malah tidak sampai kepada tujuan. Tidak sampai kepada tujuan. Mas Atung misalkan boleh nanti menikahi anak saya dengan syarat disertasinya selesaikan dulu. Ya, disertasi nggak diselesaikan, belum selesai malah ngapel. Uqiba bihirmanihi, nggak usah. Itu di ranah sosialnya seperti itu ya. Ranah sosial itu ya. Sosial, tapi akhirnya fikih punya pendapat seperti itu juga ya. Oke, kaidah ini ada dasarnya juga ya Mas ya, dari Al-Quran dan hadis gitu Mas? Pokoknya ada. Pokoknya ada. Oh jelas ada. Jadi ini sangat populer ya sebenarnya ya. Di Al-Quran disebutkan, dan itu saya kutip di Muqaddimah kitab yang PDF-nya saya share. Ya, di surat Al-Isra Allah berfirman, wa kanal insanu ajula.
manusia itu sifat dasarnya memang ajul, tergesa-gesa, nggak sabaran, apalagi terkait dengan sesuatu yang enak, nggak sabaran. Itu sifat alami manusia. Bahkan Allah menegaskan khuliqal insanu min ajal. Jadi Allah manusia diciptakan itu min ajal, dari sifat ajal, buru-buru. Jadi makanya ini harus dinetralkan. Makanya al ajalatu minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Nah, itu sangat populer ya. Buru-buru itu dorongannya dari setan, tapi kalau berhati-hati itu dari Allah yang Maha Rahman. Jadi dasarnya di antaranya itu tadi. Jadi Al-Qur'an ada, di hadis juga ada ya. Di hadis juga ada. Bahkan diabadikan di Al-Qur'an itu kisahnya Nabi Yusuf ya. Kan Nabi Yusuf setelah ada peristiwa yang sangat populer itu ya, dianggap punya hubungan gitu ya, sampai akhirnya di penjara. Nah itu kan kemudian beliau mau dibebaskan ketika ada si raja punya kepentingan ya. Wa qalal maliku tuni bihi falamma ja'ahur rasulu qala irji ila rabbik fas'alhu. Rabbik di sini bukan Tuhan ya, tapi rajanya. Jadi ketika Nabi Yusuf di penjara, kemudian raja punya kepentingan, terus diminta ngutus utusan untuk agar Nabi Yusuf dibebaskan. Maka Nabi Yusuf nggak langsung wah senang bebas, enggak. Tapi Nabi Yusuf qala irji ila rabbik fas'alhu ma balun niswah allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Jadi dikelirkan dulu masalahnya. Jadi kan peristiwanya Nabi Yusuf ada perempuan-perempuan yang memotong tangan karena melihat Nabi Yusuf yang tampan, dan kira-kira ginilah, ya wajar aja istri raja itu menyelingkuhi Yusuf gitu ya. Nah, itu ada cerita yang perlu dikelirkan lah. Nah, Nabi Yusuf nggak terburu-buru senang dibebaskan, tapi qalarji ila rabbik fas'alhu ma balun niswah dan seterusnya. Minta dikelirkan dulu. Terkait dengan dalil Mas Rizal, ada Al-Quran dan hadis, itu juga ada di beberapa musola Mas. Itu sebuah kutipan hadis yang bunyinya gini, ajilu bisolati qoblal faut wa ajilu bitaubati qoblal maut. Nah itu ajil itu di situ juga termasuk ada perintah agama untuk terburu-buru ya Mas ya. Apakah ini masuk dalam pengertian buru-buru ini, atau memang ada yang semua baik dan ada yang tidak baik? Makanya belum apa-apa As-Suyuti langsung bantah pengecualian. Bahkan disebutkan ya, contoh yang masuk ke kaidah ini tidak sebanyak pengecualiannya. Ya, di antaranya kecualinya Mas Atung tadi. Nah, sepertinya relevan kita lanjutkan. Ini lanjut. Akan terjawab di bait berikutnya. Sip. Bisa dimunculkan mungkin ini, Mas Narada. Nah ini. Lanjutan berikutnya, wa kana ba'dhum yazidu fiha an khibratin lafdhun biha yufiha. Sebagian ulama menambah ungkapan nyata berdasar ilmu agar sempurna makna kaidah tertata. Sampai sini disimpulkan bahwa kaidah tadi kurang komplit. Makanya ada kritikan, kaidah kok cakupannya lebih banyak pengecualiannya. Ini kaidah model apa? Nah, ini para ulama berdebat akhirnya. Nah, di sini ada kemudian di sini langsung dikutip ya, Al-Qalyubi ya, merumuskan sebuah kaidah yang menyempurnakan. Bunyinya begini, manis ta'jala syai'an. Kita baca baitnya dulu. Wa qala la yuhtaju fi hastikna wa huwa manis ta'jala syai'an minna qabla awanihi wa laisal maslahah. Nah, di situ subutuhu uqiba fafqah mahmal mahah. Titahnya pengecualian tak perlu adanya. Redaksi kaidah telah sangat sempurnanya sebagaimana adanya jika maslahat tak wujud nyatanya. Jadi kaidah yang tadi itu manis tak jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi tinggal nambah jika tidak ada maslahat. Nah, di
ini saya sebutkan ya. Nah ini bunyinya mestinya begini. Nah ini perdebatan ulama saya kutipkan di kitab ya. Wa kuntu asma'u syaikhona qadhiyal quduh Alamaddin Al-Bulkini yadhkuru an walidihi. Jadi Al-Bulkini menyebutkan dari orang tuanya, ini Gus berarti ya, Gus Al-Bulkini, annahu zada fil qaidah lafdhon. Nah, jadi bapaknya Gus Al-Bulkini ini nambahi satu lafaz yang menyempurnakan. Seandainya satu lafaz ini dimasukkan, nggak perlu ada perdebatan. Oke. Ya apa? Annahu zada fil qaidah lafdhon la yuhtaju ma'hu ilal istisna. Kalau penambahan ini dimasukkan, tidak perlu ada pengecualian. Ya, faqala. Nah, bunyinya ini. Manis ta'jala syai'an qabla awanihi walam takun al maslahah fi thubutihi. Uqiba bihirmanihi. Jadi tergesa-gesa itu tidak baik, menyebabkan kita tidak akan memperoleh apa yang kita harapkan, kecuali ada maslahat. Ini jawabannya. Oke. Jadi lagi-lagi patokan yang dipakai dalam fikih dan kaidah fikih ini adalah titik tumpunya adalah di maslahat. Maslahat. Ya. Selama itu maslahat maka boleh terburu-buru gitu ya. Boleh, dan malah ada beberapa yang sebaiknya terburu-buru. Ya, tapi dalam konteks sholat tadi itu juga perlu dibahas agak detail ya, terburu-burunya seperti apa. Karena begini, di antara kesunahan sholat adalah sholat di awal waktu. Ya. Nah, terburu-buru yang bagaimana maknanya? Kalau terburu-buru itu menyebabkan dia tidak, kalau bahasanya Fathul Mu'in misalkan, tidak terjadi faraghul qalbi, kosongnya hati, malah nggak baik. Jadi maksud waktu sholat masuk, di saat yang sama hidangan sudah siap. Oke. Nah ini kita lebih baik tidak buru-buru malahan. Kita sebaiknya menghabiskan makanan dulu sehingga ketika sholat sudah farahul qalbi, tidak ada yang ganjel. Ada maslahat. Jadi kaidah ini juga bisa dikanter menggunakan maslahat. Pun sebaliknya tidak memakai kaidah ini juga bisa dikanter pakai maslahat. Berarti maslahat sholat kalau tadi. Iya. Narabah sekalian, mungkin sebagai penyempurna kali ya. Yang di musola yang sering ditulis di kaligrafi itu kan ajilu bis sholati qoblal faut. Segerakanlah sholat sebelum faut. Artinya waktunya sudah deadline, sudah habis. Ya. Dan yang bawahnya lagi ada wa ajilu bit taubati qoblal maut. Nah, bersegeralah bertaubat sebelum ajal tiba, kematian itu tiba. Jadi ternyata kata ajilu yang bersegera-gera itu, terburu-buru, itu pun harus ada tafsirannya lagi. Jangan kemudian habis azan tiba-tiba terburu-buru, wudu, jalan, itu nggak baik malah ya. Makanya Walidul Bulkini sangat tepat sini, nambahi kata walam takun al maslahat. Kalau kalimat ini masuk, selesai semua. Selesai semua. Ya, urusan apapun ya. Termasuk tadi kalau ada hidangan dengan waktu azan, maka yang didahulukan adalah hidangannya dulu. Hidangannya. Harusnya kan kalau ikut kaidah tadi kan sholat dulu mestinya. Nah, tapi kalau ada hidangan, ya gitu juga kalau ada tamu Mas ya. Ada tamu. Bahkan gini, sholat di awal waktu tapi sendiri dengan menunda pelaksanaan sholat tapi bisa jamaah. Nah ini kan menunda waktu, bukan menunda waktu, menunda pelaksanaan sholat. Maka ada maslahat, yaitu maslahat jamaah. Atau yang populer sholat duhur. Malah lebih baik diundur di waktu yang agak tidak terlalu panas. Mungkin di Indonesia agak kurang relevan ya. Di negara-negara di Timur Tengah terutama yang sampai bisa 40 derajat lebih, terus berjamaah di masjid yang zaman dulu ya, ketika kitab fikih ini ditulis, belum ada alat transportasi yang memadai, belum ada pengontrol ruangan yang memadai, maka sebaiknya ditunda dulu sampai adem biar substansi sholat malah dapat ya. Lebih mantap lah ya. Lebih mantap dan mantap ini kalau dalam bahasa fikih khusyuk lah gitu. Nah, begitu juga kalau ada misalnya kalau kita lagi makan, mungkin Mas Rizal punya pengalaman ketika habis masak mie instan gitu ya. Ketika jadi
itu kalau langsung dimakan itu bisa nyonyor itu. Oh, kopi itu. Maka perlu ada waktu jeda dulu ya kan. Ada waktu. Betul, betul. Ngopi juga termasuk itu ya. Kopi. Oke. Lanjut Mas Rizal. Oke, kalau begitu ini kriterianya saya lanjutkan lagi. Nah itu saya tulis bahasa Indonesia aja. Tadi nggak sempat nulis dalam Arapegon. Jadi kalau disimpulkan kriterianya, percepatan itu akan menimbulkan konsekuensi. Percepatan itu artinya akselerasi yang menyebabkan sesuatu akan kita raih sebelum waktunya. Itu konsekuensinya pasti kita nggak terhalang. Nah di sini ada tiga. Saya simpulkan ada tiga catatan inti. Satu, caranya terlarang. Nah, kalau caranya tidak terlarang, ya nggak masalah. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan hak atau manfaat halal. Jadi sesuatu yang halal itu harus kita raih dengan cara yang halal juga. Artinya kalau sesuatu yang halal itu kita raih dengan cara yang tidak halal, ya, melanggar. Atau sebaliknya, sesuatu itu tidak halal meskipun caranya halal tapi manfaat atau haknya itu tidak halal, ya nggak bisa. Jadi caranya terlarang, manfaat atau hak itu halal. Nah yang ketiga, ini kita bicara terkait dengan kaidah yang kita kaji, yaitu terkait dengan waktu sebelum waktu yang ditetapkan oleh syariat. Nah tiga unsur ini kalau terpenuhi, kaidah ini berlaku. Nah, perlu ditambah catatan substansial tadi, maslahat. Nah, harusnya tambah lagi tuh ya, maslahat. Ini kriteria yang sudah baku Mas ya? Kriteria baku hasil kesimpulan saya menyimpulkannya di sini. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa belum muncul maslahat? Ini di halaman sebelum kajian tentang maslahat tadi masuk. Ini halaman 5. Nah, maslahat tadi di halaman bawahnya ya. Setelah muncul pengecualian yang ada kalau di Asbah ada 13 ya pengecualiannya. Nah ini ada pertanyaan Mas Rizal. Ya. Dalam hal beragama gitu ya, khususnya berfatwa, apa relevansinya kaidah ini Mas? Nah ini kalau ini jelas pertanyaan ini bukan ditujukan untuk orang awam ya. Ini untuk mufti, untuk qadhi, termasuk orang awam mungkin ya, yang sok-sokan berfatwa. Artinya yang sudah sampai pada derajat mufti, yang punya sertifikat berfatwa saja, harus nanti ada beberapa catatan gitu ya. Nah sekarang kita di era medsos ini kan orang cenderung gegabah, buru-buru berfatwa ya. Nah relevansinya diantaranya adalah ya nggak boleh buru-buru. Dan Imam Malik nanti saya masukkan ya ke PDF. Imam Malik pernah mengkritisi orang yang berfatwa ngawur. Al ajalatu fil fatwa naun minal jahli wal khurki. Buru-buru di dalam berfatwa itu menunjukkan dia bodoh. Itu salah satu bentuk kebodohan dan ketololan. Jadi kalau justru orang yang obral komentar dikit-dikit dikomeni, itu menunjukkan dia bodoh. Dan diantara kewibawaan mufti adalah tidak terlalu banyak jawab pertanyaan. Makanya kalau kita lihat di lembaga fatwa kontemporer nih ya, termasuk ketika kita belajar studi fatwa DSN itu, satu produk fatwa itu bisa prosesnya berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Jadi harus meneliti baik itu teks fikihnya atau meneliti tasawurnya, deskripsi masalahnya. Nah, jadi ini Imam Malik sudah menggarisbawahi dulu, mewanti-wanti al ajala fil fatwa naun minal jahli. Buru-buru mengomentari, bahkan berburu-buru berfatwa, itu satu bentuk kebodohan. Nah, Ibnu Mas'ud ya. Sebentar, boleh lanjut. Ibnu Mas'ud juga sama. Innalladzi yuftin nas fi kulli ma yastaftunahu. Kalau tadi bodoh, Ibnu Mas'ud mengatakan lama majnunun. Mufti ditanya dan selalu jawab apapun yang ditanya, lama majnunun, gila. Itu lebih ekstrim loh. Nah, apalagi zaman sekarang kan ya, ketika ilmu pengetahuan itu sudah spesifik ya.
fikih, ada fikih muamalah, fikih keluarga, awal syasiyah, ya, fikih spesifik. Ahli tafsir ada sekolahnya sendiri. Mestinya muftinya juga mufti yang spesifik di bidang fatwa, di bidang muamalah, di bidang keluarga, di bidang pidana, di bidang sesuai disertasinya lah ya. Sesuai disertasinya. Spesifik. Kalau nggak begitu, lama jenunun, gila dia. Apa aja semuanya dijawab ya. Semuanya dijawab. Nah, tapi kalau misalnya ternyata terburu-buru dalam berfatwanya itu dalam rangka maslahat, Mas. Bagaimana, Mas? Kalau begitu, ada nggak contoh kasus terburu-buru berfatwa? Nabi saja kalau ada masalah nunggu Jibril. Kalau fatwa nggak turun, kalau Jibril nggak turun ya tunggu dulu. Makanya sempat sampai ada peristiwa Nabi nggak dapat wahyu sampai diolok-olok sama orang kafir ya. Jin yang nemani Muhammad udah kabur. Nah, sampai akhirnya turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi enggak pernah tidak pernah meninggalkan ya, Allah tidak meninggalkan. Berarti dalam berfatwa pun yang lebih maslahat adalah jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Harus hati-hati. Makanya dulu Siti Aisyah ketika ditanya ya sahabat tentang urusan soal musab muzah, seingat saya musab khuf ya, Siti Aisyah nggak jawab, tapi Siti Aisyah menunjukkan kepada orang yang lebih kredibel jawab. Jadi gini, khuf itu kan aktivitas di luar rumah. Yang paling tahu aktivitas Nabi di luar rumah ya orang yang selalu mendampingi Nabi di luar rumah. Ya, diantaranya Abu Hurairah. Ya, tanya ke beliau-beliau, kata Siti Aisyah. Sebaliknya ada sahabat nanya ke Abu Hurairah terkait dengan cara mandi Nabi misalkan. Ya Abu Hurairah, loh urusan mandi saya nggak pernah mandi sama Nabi. Tanya kepada Siti Aisyah. Jadi nggak langsung jawab, tapi ditunjukkan, diarahkan kepada orang yang tepat untuk menjawab. Oke, clear. Ini dalam hal beragama dan berfatwa. Kemudian kalau kita tarik yang lebih jauh lagi, Mas. Kalau terburu-buru dalam hal memimpin, Mas. Jadi belum waktunya dia memimpin, seolah-olah dipaksa untuk menjadi pemimpin, dan mungkin ada istilah yang disebutkan itu pemimpin karbitan, Mas. Nah, apakah ini juga masuk dalam kaidah ini ya? Ini ada tuh. Ada ya? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Ini cuma contoh ya. Contoh. Suatu saat nanti. Suatu saat. Makanya sebenarnya kaidah fikih ini kan turunannya di fikih ya. Fikih itu kemudian turunannya di fatwa dan konun. Dalam kehidupan bernegara muncul menjadi konstitusi. Konstitusinya menjelaskan secara konstitusional dan definitif umur berapa orang layak mimpin. Nah, dalam konteks pemimpin itu kan ada beberapa level ya. Pemimpin keluarga idealnya umur berapa? Pemimpin RT, gubernur, sampai pemimpin negara. Nah, kriterianya itu kan kriteria yang sifatnya sulit diraba ya. Kita sebutlah misalkan ini kita bicara ruhnya fikih dulu. Dalemannya fikih. Orang disebut balik itu ketika balik artinya balago, sampai. Akalnya itu sampai artinya dia siap menerima konsekuensi untuk untuk dibebani beban taklif. Indikatornya ada dua. Ini sebelum jawab pertanyaan Mas Atung. Indikatornya ada dua. Akalnya sempurna. Nah, sempurnanya akal itu kan sesuatu yang khofi. Si A dan si B bisa nggak sama. Bayangkan seandainya fikih membebani orang sholat berdasarkan kemampuan logika. Artinya setiap orang akan diidentifikasi satu-satu. Ini anak baliknya umur 8 karena tes IQ-nya dia dianggap sempurna umur 8 misalkan. 8 belum ya, 11, 12, 13 misalkan. Nah, fikih fikih itu harus nahnu nahkumu bidzawahir. Harus dzahiron mundobiton, sifatnya fisik dan mundobit definitif. Nah,
urusan cerdasnya akal, fikih mencari 2 indikator zahir. Satu, akal itu kan bisa diwakilkan dengan fungsi organ zahir, yaitu keluar mani. Jadi orang dianggap sudah bisa merasakan, bisa sempurna akalnya, paling enggak kan dia merasakan enak. Ya. Enak, sempurnanya enak itu ya keluar mani. Ya, anak kecil belum bisa merasakan enaknya itu. Anak kecil disuruh milih ya, berhubungan badan apa permen, milih permen. Dia belum mengerti hakikat kenikmatan. Nah, Mas Atung ditanya pilih mana? Tidur. Tentu akan milih perempuan gitu ya. Maksudnya memilih untuk berhubungan badan. Nah, indikatornya itu keluar mani. Atau yang kedua, batas usia. Nah, ini namanya zahirun. Sehingga fikih mengatakan 15 tahun. Jadi harus muncul definitif memang 15 tahun. Nah, nanti usia nikah idealnya berapa? Fikih tidak memberi batasan ideal wajib enggak, tapi ideal. Nah, di hukum perdata ditulis ideal itu 21 berapa? 20-an lah ya. Dilihat dari sisi kematangan fungsi organ, alat reproduksi, kemudian rata-rata kesiapan finansial. Nah, dimunculkan segitu. Demikian juga dengan pemimpin. Mestinya ada standar definitif angka batasan ya. usia, dan konstitusi kita menyebutkan sebelum diamandemen gitu ya. Umur berapa Mas? Oh, pernah diamandemen juga ya? Nah, siapa yang amandemen? Paman. Nah, ini itu logika fikihnya di situ. Jadi harus ada batasan definitif. Nggak bisa diserahkan dengan begini saja. Yang penting ininya terpenuhi, yang penting ininya. Agak repot nanti kalau begitu. Itu akan rentan dimanipulasi. Jadi harus ada standar definitif umur 40 misalkan. Ya, itu. Jadi memang terburu-buru itu akan ada madorotnya gitu Mas ya. Jelas ada mudorot. Oh ya. Makanya harus ada batasan, harus ada batasan. Nabi saja diangkat SK menjadi nabi itu umur 40 ya. Umur 40 ba'dal wiladah ya, setelah usia kelahiran 40 tahun. Itu artinya nabi kalau umurnya itu 63 dan itu dibagi menjadi 2 periode Mekah dan Madinah yang totalnya 22 tahun sekian bulan, sekian hari ya, tarikh tasyrik itu ya. Kalau dijumlah total dengan usia Nabi diperbandingkan lebih lama Nabi sebagai manusia biasa. Berarti selama 40 tahun Nabi itu manusia biasa. Menjadi SK Nabi, ini kita bicara fikih ya. Sebelum Nabi mendapat SK itu bukan menjadi kajian fikih. Kajian hadis iya bisa jadi. Kajian sejarah iya. Sirah itu. Sirah iya, tapi kajian fikih enggak masuk. Karena yang menjadi sumber hukum adalah Nabi setelah dapat SK. Itu pun setelah umur 40. Dan yang paling penting adalah tadi Pak Atung bicara soal pemimpin karbitan ya. Kalau kita lihat sekaligus ini mungkin menjawab pertanyaan ya, kenapa Islam turunnya di Mekah ya, kok enggak di Sudirman, kok enggak di Gresik gitu ya. Kita lihat Mekah itu berada di 2 peradaban besar waktu itu, Romawi dan Persia. Romawi mewarisi tradisi berpikirnya Yunani dan sangat ilmiah gitu ya, mewarisi tradisi filsafat Yunani. Nah, kalau Persia itu mewarisi tradisi Zarathustra gitu ya, Zoroaster. Kalau bahasa kitabnya itu Zarathustra. Nah, ini sudah besar. Sementara dari 2 gajah besar ini mohon maaf ya, ada sebuah komunitas barbar nggak beradab yang kalau bahasanya Ibnu Khaldun dulu dikutip Gus Anis ya, bangsa yang nggak beradab. Bahkan kalau Ibnu Khaldun, saya rasa kalau kita baca tarikh tasyrik ya, sejarah kenapa tasyrik itu di Mekah itu ngutip Ibnu Khaldun yang sangat ekstrim. Di mana ada bangsa Arab, di situ sebuah komunitas cepat rusak. Jadi ada bangsa Persia misalkan, kemasukan orang Arab,
nggak lama rusak ini. Nah, tapi kita harus begini, bayangkan kalau Nabi diutus di Persia, ya wajar. Peradabannya udah bagus. Ya. Turunnya di Romawi, wajar. Jadi dia anak produk dari budayanya itu. Dari budaya yang sudah yang sedemikian, Nabi berhasil bangun peradaban. Dari Gresik. Dari masyarakat yang peradabannya begitu. Nah, dan kita lihat Nabi digembleng luar biasa ya. Abahnya meninggal. Kemudian ibunya meninggal, disusui orang lain. Dikader oleh pamannya. Dari kecil udah ngon kambing. Ngon kambing umur 8 Nabi itu. Sampai akhirnya beliau juga menerima kodrat tidak bisa membaca gitu ya. Sampai nggak bisa membaca, umi gitu ya. Terus mengalami gempuran itu gemblengan mental ya, luar biasa. Sampai akhirnya menjadi CEO kambing ya. Gembala kambing. Nah, akhirnya umur 21, 25 bosnya kesemsem ya. Kok ada pemuda seperti ini. Nah, itu kan bagian dari bangun track record gitu ya. Sampai itu pun butuh waktu 40 tahun. Sehingga ketika tiba masanya SK-nya turun, ini Rasulullah, orang udah ya wajar. Dia udah terkenal jujur, terkenal tahan banting, terkenal bisa mimpin orang gitu loh. Nah, ketika SK-nya turun, orang udah ya wajar. Semua udah menerima. Nah, kalau ada pemimpin yang tidak melalui proses itu, ya karbitan kayak kata Mas Atung, bukan saya yang ngomong. Ya jadinya ya kemana-mana ya fafu aja gitu. Fafu ya, bukan fufu ya, bukan. Fafu. Ya, intinya dari obrolan kita hari ini adalah sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik. Kalaupun baik, dilihat dulu maslahatnya apa. Ketika sudah dapat maslahat, terburu-buru bisa digulirkan. Tetapi ya tetap bahwa pada waktunya, pada masanya, maslahat lebih dipertimbangkan daripada terburu-buru itu ya. Daripada ketentuan normatifnya. Ya, terima kasih Mas Rizal, waktu membatasi kita. Tapi teman-teman jangan sungkan kalau ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar atau WhatsApp dan beberapa channel kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa sampai jumpa di Negara Coffee and Rest bersama Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.